Halo Mas Bro, kita lanjut dengan kutipan tentang kebebasan. Pencarian Buddha Gautama bukanlah untuk menemukan Tuhan, itu tidak mungkin. Jika Tuhan belum dikenal, bagaimana dirimu bisa mencarinya? Jika pencarian bergantung pada kepercayaan kepada Tuhan, maka pencarian itu dipalsukan sejak awal. Pencarian sejati tidak boleh berupa kepercayaan atau ketidakpercayaan. Jika dirimu percaya, dirimu akan memproyeksikan, dirimu akan menghipnotis diri sendiri, sesuai dengan kepercayaanmu. Ada bahaya bahwa dirimu akan menemukan, apapun yang dirimu yakini, dirimu akan menciptakan ilusi tentangnya. Kepercayaan yang mendalam bisa menciptakan ruang, di mana halusinasi menjadi mungkin. Oleh karena itu, orang Kristen bisa melihat Kristus, dan orang Hindu bisa melihat Krishna. Orang Hindu tidak pernah bertemu Kristus, orang Kristen tidak pernah bertemu Krishna. Mengapa hal itu tidak pernah terjadi? Karena apapun yang dirimu percayai, dirimu temukan. Bukan berarti hal itu ada dalam kenyataan, melainkan karena dirimu memproyeksikannya pada kenyataan. Kenyataan berfungsi sebagai layar, dan dirimu terus memproyeksikan prasangkamu sendiri. Jika dirimu tidak percaya, tentu saja tidak ada kemungkinan untuk menemukannya. Sejak awal pikiranmu tertutup. Oleh karena itu, pencarian Buddha bukanlah untuk mencari Tuhan. Kita tidak tahu apakah Tuhan ada atau tidak. Kita tidak bisa mengambil sudut pandang apapun. Dan tanpa mengambil sudut pandang tentang Tuhan, tidak ada kemungkinan untuk menyelidiki realitasnya. Ini adalah perbedaan mendasar antara pendekatan Buddha dan pendekatan semua agama lain. Buddha jauh lebih unggul. Agama-agama lain sangat antroposentris. Gagasan mereka tentang Tuhan tidak lain adalah gagasan mereka tentang manusia, diproyeksikan, diperbesar, dihias, dibuat seindah mungkin, tetapi manusia itu diproyeksikan ke langit. Itulah sebabnya orang Negro akan memiliki Tuhan. Menurut gagasan orang Negro tentang manusia, bibirnya akan tebal, rambutnya akan keriting. Orang Cina akan memiliki proyeksinya sendiri, orang India akan memiliki gagasannya sendiri. Ada 300 agama di bumi, tidak ada 300 Tuhan. Mengapa 300 agama ini? Dan ke-300 agama ini memiliki setidaknya 3.000 sekte, dan mereka semua memiliki perbedaan tentang Tuhan dan konsepsi Tuhan. Tuhan itu satu, karena realitas itu satu. Jika Tuhan setara dengan realitas, sinonim dengan realitas, maka tidak ada banyak eksistensi, hanya ada satu eksistensi, tidak mungkin ada begitu banyak gambaran. Bahkan, tidak ada gambaran yang bisa mewakilinya. Setiap gambaran hanya akan bersifat parsial. Dan mengklaim bagian sebagai seluruh kebenaran adalah dosa, dosa terhadap diri sendiri, dan terhadap kemanusiaan dan terhadap kebenaran. Dan saat dirimu mulai berpikir tentang Tuhan, dalam istilah antroposentris, dirimu membuat sebuah gambaran. Gambaran itu tidak lain hanyalah mainan untuk dimainkan. Dirimu bisa menyembahnya, dirimu bisa berdoa, dirimu bisa bersujud kepadanya, tetapi dirimu hanya bersikap bodoh. Dirimu bersujud kepada mainanmu sendiri, dirimu menyembah ciptaanmu sendiri. Dan itulah kuil, gereja, masjidmu, buatan manusia, dibuat oleh pikiran manusia sendiri. Tuhan tidak bisa dibuat. Tuhan tidak bisa menjadi bagian dari ciptaan manusia. Sebaliknya, manusia adalah ciptaan Tuhan. Alkitab mengatakan, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri.
Namun, apa yang terjadi di bumi justru sebaliknya, manusia telah menciptakan Tuhan menurut gambarnya sendiri. Dan tentu saja ada banyak jenis manusia, jadi ada banyak jenis Tuhan, dan pertikaian hebat terus berlanjut, siapa yang benar? Ini bukan pertanyaan tentang konsep Tuhan mana yang benar, pertanyaannya pada dasarnya adalah konsep siapa yang benar. Tuhan juga telah menjadi perjalanan ego. Umat Kristen bertengkar dengan umat Islam bertengkar dengan umat Hindu bertengkar dengan umat Jaina, dan putaran menyedihkan ini terus berlanjut. Seluruh sejarah umat manusia telah menjadi buruk, karena orang-orang yang disebut religius ini. Mereka telah terbukti paling tidak religius. Mereka telah terbukti sebagai orang-orang fanatik terbesar, benar-benar buta, berprasangka sangat buruk, benar-benar tertutup, tidak siap untuk mendengarkan apapun yang bertentangan dengan mereka, atau yang sedikit berbeda dari ide mereka. Agama telah membuat orang buta, tuli. Agama telah membuat orang bodoh, tidak cerdas. Buddha adalah dunia yang sama sekali berbeda, ia membawa visi yang sama sekali berbeda. Hal pertama yang harus diingat, ia tidak tertarik pada Tuhan. Dan mukjizatnya adalah ia menemukan keilahian. Penyelidikannya bukan tentang keilahian, tetapi ia mendarat dalam keilahian. Penyelidikannya dimulai dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda, dan itulah sudut pandang yang tepat untuk memulai. Jika dirimu memulai seperti Buddha memulai, dirimu pasti akan menemukan keilahian. H.G. Wells benar ketika mengatakan bahwa Gautama Sang Buddha adalah manusia paling ilahi di bumi, namun juga yang paling tidak bertuhan. Ya, dia adalah sebuah paradoks. Dia menyangkal Tuhan, dia mengatakan tidak ada Tuhan. Dia mengatakan tidak perlu menyembah, dia mengatakan tidak perlu percaya. Bertanyalah, jangan percaya. Cari dan galilah, tetapi tanpa prasangka apapun. Mulailah dengan pikiran yang benar-benar murni dan terbuka. Mulailah seperti anak kecil, dalam kepolosan yang mutlak, yang bahkan belum pernah mendengar tentang Tuhan. Dan dia tidak mengatakan bahwa jika dirimu memulai dengan cara ini, dirimu akan menemukan Tuhan, karena dia tahu kelicikan pikiran manusia. Jika dia berkata, jika dirimu memulai dengan cara ini, dirimu akan menemukan Tuhan, pikiranmu akan berkata kepadamu, maka ini adalah cara untuk menemukan Tuhan, mulailah dengan cara ini, tetapi jauh di lubuk hatimu, keinginanmu akan Tuhan tetap ada. Keinginan akan Tuhan muncul dalam psikologimu, itu bukanlah pencarian spiritual. Sigmund Freud benar, bahwa Tuhan tidak lain adalah pencarian akan sosok ayah atau ibu. Buddha pasti setuju dengannya, Buddha pasti memberkati Sigmund Freud. Wawasan Sigmund Freud tentang hal itu sangat akurat. Ia tidak melangkah terlalu jauh, tetapi ia memulai dengan benar, meskipun ia terjebak di tengah, karena ia tidak menyadari Buddha. Dan ia tidak menyadari Lao Tzu. Ia pada dasarnya tetap menjadi bagian dari tradisi Yahudi Kristen, yang belum terlalu berkembang, yang belum menjadi metafisika dalam arti sebenarnya dari istilah tersebut. Kristen dan Yudaisme adalah agama yang sangat duniawi, lebih berakar pada psikologi manusia, dibanding pada pemahaman spiritual manusia. Dan karena psikologi manusia adalah kekacauan, apapun yang berakar pada psikologinya, pasti akan tetap menjadi kekacauan. Manusia membutuhkan figur ayah, seseorang untuk diandalkan. Atas nama Tuhan, orang-orang tidak mencari Tuhan, melainkan hanya mencari alasan untuk ketergantungan mereka. Alasan yang indah,
sehingga ketergantungan tidak terlihat seperti perbudakan. Sehingga ketergantungan juga mulai memiliki cita rasa religiusitas, spiritualitas. Tetapi menyebut Tuhan sebagai Bapa menunjukkan apa yang telah dirimu cari. Ada agama yang menyebut Tuhan sebagai ibu, sama saja, permainannya sama saja, entah ibu atau bapak. Jika masyarakat berorientasi pada ibu, matriarki, maka Tuhan menjadi ibu. Jika masyarakat berorientasi pada bapak, patriarki, maka Tuhan menjadi bapak. Jerman menyebut dirinya the Vaterland, India menyebut dirinya the Motherland. Perbedaannya hanya pada nama. Apakah dirimu menyebut negara itu the Vaterland atau the Motherland tidak membuat banyak perbedaan, karena dirimu menciptakan masalah yang sama. Labelnya berbeda, tetapi politiknya sama. Labelnya berbeda, tetapi pendekatan kekanak-kanakan terhadap realitas sama saja. Mengapa dirimu mencari Tuhan? Karena takut. Ya, ada rasa takut, karena ada kematian. Jika dirimu mencari Tuhan karena takut, dirimu tidak akan pernah menemukannya. Tuhan hanya bisa ditemukan melalui cinta, bukan melalui rasa takut. Dalam semua bahasa di dunia, ada ungkapan misalnya takut pada Tuhan. Orang yang religius disebut takut pada Tuhan. Itu omong kosong belaka. Orang yang religius tidak pernah takut pada Tuhan, orang yang religius mencintai Tuhan. Keberdoaannya muncul bukan karena takut, melainkan karena cinta dan rasa syukur yang luar biasa. Doanya adalah rasa syukur, bukan tuntutan. Dia tidak meminta rasa aman, karena dia tahu bahwa dia sudah aman. Dia tidak meminta rasa aman, dia tidak meminta perlindungan, karena dia tahu bahwa keberadaan melindungi. Bahwa keberadaan adalah rumah kita, kita adalah bagian darinya, dan keberadaan adalah milik kita. Mengapa dia harus meminta hal-hal yang sudah tersedia, yang sudah diberikan, yang sudah tertanam dalam keberadaanmu? Tetapi orang yang disebut religius terus menuntut. Mungkin dia telah kehilangan ayahnya, ibunya. Dan setiap orang suatu hari nanti kehilangan orang tuanya. Bukan berarti ayahmu meninggal, lalu dirimu kehilangan dia. Saat dirimu menjadi dewasa, dirimu mulai bergerak sendiri, ayah dan ibumu hilang, dan ilusi masa kecilmu hilang. Dan kemudian ketakutan besar muncul, sampai sekarang dirimu dilindungi oleh ayahmu, dirawat oleh ibumu. Sekarang siapa yang akan melindungimu, dan siapa yang akan merawatmu? Langit tampak sangat dingin, acuh tak acuh, keberadaan tampak sepenuhnya netral. Tidak peduli dengan cara ini atau itu, apakah dirimu hidup atau mati, tidak menjadi masalah. Ketakutan besar muncul dalam diri seseorang, gemetar. Søren Kierkegaard menyebutnya dengan tepat, gemetar. Dalam gemetar itulah ia berpikir agama lahir. Ya, dalam gemetar itulah agama lahir, tetapi agama seperti itu semu, agama seperti itu tidak benar. Agama lahir ketika dirimu terpusat, berakar, bukan gemetar. Agama lahir dalam pemahaman yang besar, bukan dalam ketakutan. Agama lahir ketika dirimu mulai merasakan bahwa keberadaan merespons dengan cinta, bahwa keberadaan itu tidak acuh, bahwa keberadaan itu tidak dingin, bahwa keberadaan itu sangat hangat, bahwa keberadaan itu sangat ramah. Itu adalah kehidupan kita, bagaimana mungkin keberadaan itu tidak peduli terhadap kita? Tetapi orang-orang yang disebut religius, terus meminta perlindungan kepada Tuhan. Maka dari itu Tuhan disebut pelindung yang agung. Orang-orang religius terus meminta kehidupan kekal kepada Tuhan, karena mereka gemetar.
Mereka takut akan kematian, dan kematian semakin hari semakin dekat. Segera kematian akan menyelimutimu, ia akan menenggelamkanmu dalam kegelapan. Sebelum itu dirimu harus menemukan tempat yang aman, sebuah rumah. Itulah pencarianmu akan Tuhan. Buddha tidak tertarik dengan pencarian seperti itu. Ia berkata, daripada mendengarkan pikiran yang sakit dan patologis, dan mengikuti pikiran itu dalam mencari Tuhan, lebih baik untuk melepaskan pikiran patologis ini. Lebih baik untuk melepaskan seluruh patologi ini, terbebas darinya. Karena di dalam kebebasan itu ada penglihatan, di dalam kebebasan itu ada pengetahuan. Bebas dari pikiran, dirimu menjadi seorang yang tahu. Dirimu menjadi begitu yakin akan keabadian, tentang kekekalan, sehingga tidak perlu ada Tuhan yang melindungimu, dirimu sudah terlindungi. Dalam perlindungan itu, dirimu tunduk pada keberadaan dengan rasa syukur. Dalam perlindungan itu, dalam kepedulian itu, dalam cinta yang terus mengalir, tanpa terlihat dari alam semesta ke arahmu. Itu memeliharamu setiap saat. Itu adalah alam semesta yang dirimu hirup dan hembuskan. Itu adalah alam semesta yang mengalir dalam darahmu. Itu adalah alam semesta yang menjadi tulang-tulangmu, bahkan sumsum tulangmu. Saat itu menjadi pengalamanmu sendiri, dirimu telah menjadi religius. Dan sekarang dirimu tahu bahwa Tuhan itu ada. Tetapi ini adalah Tuhan yang sama sekali berbeda. Itu bukan figur ayah, itu bukan figur sama sekali. Itu bukan pribadi melainkan kehadiran penuh kasih yang meluap ke seluruh kosmos. Sekarang itu bukan pribadi yang mengendalikan, seorang diktator yang mendikte. Itu tidak seperti Tuhan Perjanjian Lama yang berkata, "Aku sangat cemburu." Buddha berkata, "Tuhan dan cemburu?" Lalu siapa yang akan berada di luar kecemburuan? Buddha berkata bahwa manusia pun harus tidak cemburu, baru setelah itu ia akan bisa mengenal Tuhan. Namun, bisakah menjadi syarat bahwa dirimu harus tidak cemburu, dan kemudian dirimu akan mengenal Tuhan yang cemburu? Bisakah menjadi syarat bahwa untuk mengenal Tuhan yang cemburu, pertama-tama dirimu harus membuang semua kecemburuanmu? Itu akan sangat tidak masuk akal. Tuhan Perjanjian Lama berkata, "Aku cemburu, aku marah." Mereka yang tidak mendengarkan aku, akan dihukum selamanya. Bertrand Russell telah menulis sebuah buku, Why I'm Not a Christian. Dalam buku tersebut, ia memberikan banyak argumen. Salah satu argumen tersebut layak dipertimbangkan. Ia berkata bahwa Tuhan orang Kristen dan Yahudi tampaknya sama sekali tidak adil, karena orang Kristen dan Yahudi hanya percaya pada satu kehidupan. Bertrand Russell berkata, "Sejauh yang aku ketahui, untuk semua kejahatan yang telah aku lakukan, bahkan hakim yang paling keras sekalipun tidak bisa menghukumku lebih dari 4 tahun. Dan jika dosa-dosa yang tidak aku lakukan, tetapi hanya aku renungkan juga termasuk, maka juga paling lama 8 tahun, 10 tahun. Dalam kehidupan 70 tahun, berapa banyak dosa yang bisa dirimu lakukan? Dalam kehidupan 70 tahun, sepertiga dihabiskan untuk tidur, sepertiga lainnya untuk bekerja demi kebutuhan. Berapa banyak waktu yang dirimu miliki untuk melakukan dosa, dan berapa banyak yang bisa dirimu lakukan? Dan, kata Russell, orang Kristen, Tuhan orang Yahudi berkata, dirimu akan dihukum selamanya. Nah, ini tidak adil. Bahkan jika dirimu menghukum seseorang selama 70 tahun, oke, setidaknya 70 tahun dia hidup.
Jika hidup itu sendiri adalah dosa, jika bernafas adalah dosa, maka kirimkan dia selama 70 tahun ke neraka. Tetapi kirimkan dia ke neraka untuk selamanya, untuk selama-lamanya dia akan berada di neraka. Rasul mengatakan bahwa ini tidak adil. Jika ini adalah idemu tentang Tuhan, lalu apa idemu tentang iblis? Bagaimana Tuhan bisa lebih jahat? Ini adalah konsepsi yang sangat jahat. Tetapi karena apa yang disebut agama, didasarkan pada rasa takut. Ide-ide seperti itu menciptakan lebih banyak rasa takut pada orang-orang. Dan para pendeta mengeksploitasi rasa takutmu, mereka mengatakan dirimu akan dikutuk, dihukum. Mereka telah membuat gambar, lukisan neraka, api neraka, dan mereka telah menciptakan semua jenis siksaan untuk neraka. Orang-orang ini tidak bisa menjadi orang suci. Bahkan untuk merenungkan bahwa orang lain harus dibakar dalam api selamanya, membutuhkan pikiran yang sangat kejam, bahkan untuk memikirkannya, bahkan untuk menulis tentangnya. Buddha mengatakan, pencarian sejati bukanlah untuk Tuhan, tidak bisa, karena Tuhan adalah kebutuhan pikiran patologis. Biarkan ini meresap dalam dirimu, jika tidak, dirimu tidak akan bisa memahami pandangan agama yang sangat tunggul ini. Kedua, Buddha mengatakan, agama juga bukan pencarian kebenaran, karena saat dirimu mulai bertanya tentang kebenaran, dirimu menjadi intelektual. Seluruh penyelidikan menjadi filosofis, intelektual, rasional, kebenaran adalah konsep rasional. Lalu dirimu mulai berpikir bahwa dirimu harus melalui banyak proses logis, bahwa dirimu harus berdebat, berdiskusi, berdialog, dan akhirnya suatu hari, dirimu akan sampai pada kesimpulan. Seolah-olah kebenaran akan menjadi kesimpulan dari proses logis, seolah-olah kebenaran akan menjadi produk sampingan dari silogismemu. Kebenaran bukan hanya intelektual. Dan apa yang bisa dipikirkan oleh intelek tentang kebenaran? Itu semua adalah imajinasi, kesimpulan. Paling-paling dia bisa sampai pada hipotesis tertentu, hipotesis yang bisa diterapkan, utilitarian. Tetapi ia tidak akan pernah sampai pada kebenaran apapun. Itulah sebabnya filsafat tidak pernah sampai. Ia hanya terus berputar-putar, ia bergerak dalam lingkaran setan. Sains juga tidak pernah sampai pada kebenaran. Paling-paling ia menemukan hipotesis yang diterima hari ini dan ditolak besok, karena besok dirimu menemukan hipotesis yang lebih baik, yang bekerja lebih efisien. Karenanya hipotesis kemarin harus dibuang. Newton dibuang oleh Albert Einstein, Albert Einstein cepat atau lambat, akan dibuang oleh orang lain. Sains tidak pernah sampai pada kebenaran hakiki. Segala sesuatu bersifat utilitarian, jika berhasil maka ia layak digunakan. Namun pertanyaannya bukanlah tentang kebenaran, pertanyaannya adalah tentang kegunaan. Buddha berkata, kebenaran hanya bisa bersifat eksistensial, bukan intelektual. Intelek akan menjadi bagian di dalamnya. Emosi juga akan menjadi bagian di dalamnya. Tubuh juga akan menjadi bagian di dalamnya, dan pusatnya akan menjadi kesadaran saksimu. Itu akan menjadi fenomena total, tidak hanya intelektual, tidak hanya emosional. Ada dua jenis agama, agama intelektual dan agama emosional. Agama intelektual berfilsafat, dan agama emosional menyembah, berdoa, tetapi keduanya bersifat parsial. Dan kebenaran bukan hanya jumlah total dari semua bagiannya, itu lebih dari sekadar jumlah total bagian-bagiannya. Oleh karena itu Buddha berkata, pendekatan eksistensial diperlukan, tidak hanya intelektual, tidak hanya emosional.
filsuf tidak akan menemukannya, begitu pula penyembah. Ketiga, Buddha berkata, pencarianku juga bukan untuk kebahagiaan, karena dirimu tidak bisa membayangkan apa itu kebahagiaan. Apapun yang dirimu bayangkan, pasti akan diwarnai oleh gagasanmu tentang kebahagiaan. Dan gagasanmu tentang kebahagiaan tidak terlalu membahagiakan, tidak terlalu dekat dengan kebahagiaan. Gagasanmu tentang kebahagiaan jauh lebih dekat dengan ketidakbahagiaan. Gagasanmu tentang kebahagiaan tidak lain adalah lawan dari ketidakbahagiaan. Dan keduanya bersama-sama, dua aspek dari energi yang sama. Seperti siang dan malam, keduanya bergabung bersama. Siang mengikuti malam, lalu malam mengikuti siang, dan seterusnya. Bahagia di satu saat, tidak bahagia di saat lain, bahagia lagi, tidak bahagia di saat lain. Dan dengan cara ini seluruh hidupmu terbuang sia-sia. Ketika dirimu mendengar kata kebahagiaan, gagasan apa yang muncul dalam pikiranmu? Sesuatu tentang kebahagiaan, sesuatu tentang kebahagiaan abadi, sesuatu ketika dirimu tidak akan pernah mengalami ketidakbahagiaan lagi. Tetapi jika ketidakbahagiaan lenyap, kebahagiaan tidak akan ada lagi. Jika kegelapan lenyap sepenuhnya, tidak akan ada cahaya. Keduanya saling bergantung, keduanya tampak bertentangan, tetapi sebenarnya saling melengkapi. Jadi, apapun yang dirimu anggap sebagai kebahagiaan, akan salah sejak awal. Dirimu akan mencari jenis hedonisme baru, mungkin spiritual, metafisik. Mungkin dirimu tidak mencari kebahagiaan di sini, tetapi dirimu mencari kebahagiaan di pantai seberang. Dan itulah yang dibicarakan semua agama atas nama surga, yaitu, apa yang tidak mereka miliki di sini, mereka proyeksikannya di surga. Jika dirimu mencermati gagasan orang-orang yang berbeda tentang surga, dirimu akan segera bisa mengetahui satu hal, yaitu, apa yang tidak ada dalam kehidupan mereka. Dirimu tidak akan tahu apapun tentang surga, tetapi dirimu pasti akan tahu apa yang tidak ada dalam kehidupan orang-orang yang menganggap tempat ini sebagai surga. Misalnya, surga Islam memiliki ketentuan untuk homoseksualitas. Aneh. Tetapi itulah yang sangat lazim pada masa ketika Islamisme masih dalam tahap awal. Negara-negara Islam masih sangat homoseksual, itu adalah satu-satunya surga. Jadi jika ada orang gay di sini, mereka harus mengingatnya. Ketika setelah kematian dirimu ditanya, kemana kamu ingin pergi, segera katakan, ke surga Islam. Tetapi jangan pergi ke surga Hindu. Homoseksual tidak pernah menjadi ide di India, itu adalah dosa. Jika dirimu pergi ke surga Yunani, dirimu akan menemukan homoseksualitas sangat dipuji. Bahkan, dalam budaya Yunani, tubuh pria dianggap jauh lebih indah daripada tubuh wanita. Oleh karena itu semua patung Yunani berpusat pada sosok pria. Bahkan di sekolah-sekolah Plato dan Aristoteles, homoseksualitas adalah aturan, bukan pengecualian. Ide Yunani tentang surga pasti sesuai dengan pikiran orang Yunani. Di surga Hindu, dirimu akan menemukan wanita cantik, dan mereka semua terpaku pada usia 16 tahun, selama berabad-abad. Karena konsep kecantikan Hindu adalah gadis berusia 16 tahun. Bahkan belum berusia 18 tahun, apalagi usia 21 tahun. Konsep Hindu adalah bahwa pada usia 16 tahun, wanita mencapai kesempurnaan. Setelah itu terjadi kemerosotan. Dan karena orang-orang suci Hindu yang disebut-sebut itu membuat diri mereka kelaparan akan hubungan feminin,
Dari energi feminin, pikiran mereka terlalu terobsesi dengan wanita. Tentu saja mereka harus mencari pelipur lara di suatu tempat. Surga mereka adalah pelipur lara mereka. Di surga mereka, wanita memiliki tubuh dari emas, mata dari berlian. Wanita macam apa mereka nanti? Benar-benar mati. Aku tidak berpikir orang-orang suci Hindu akan membiarkan darah mengalir melalui pembuluh darah mereka. Susu sapi akan jauh lebih baik dan jauh lebih murni dan juga lebih suci. Dan gadis-gadis ini terus menari tanpa henti, menyanyikan lagu-lagu di sekitar orang bijak. Orang bijak yang telah meninggalkan kehidupan berkeluarga di bumi ini. Mereka benar-benar sedang piknik. Surga mereka adalah apa yang mereka lewatkan di sini. Analisislah surga dari ras, negara, agama apapun, dan dirimu akan tahu apa yang sebenarnya tidak mereka miliki di sini. Surga Hindu sangat kaya, umat Hindu miskin. Di surga Hindu ada sungai susu, air tidak mengalir di sana. Di dunia nyata umat Hindu, dirimu bahkan tidak bisa menemukan air murni di sungai. Aku tidak pernah mencicipi air murni, selama setidaknya 15 tahun, aku harus bergantung pada air soda. Semua jenis kotoran ditemukan di sungai-sungai India, air India, karena seluruh sistem pembuangan limbah terus mengalir ke sungai, dan ke bau, sapi, dan orang-orang mandi di sana. Sungai-sungai India tampaknya yang paling kotor, dan itulah satu-satunya air yang bisa diminum. Namun, mereka telah berhasil dengan sangat baik di surga. Mereka telah membuang air sama sekali. Sungai terbuat dari susu dan dadih. Dan ada pohon pengabul keinginan, dirimu cukup duduk di bawah pohon, tidak perlu bekerja sama sekali. Orang India lelah bekerja, sangat lelah. Duduk saja di bawah pohon pengabul keinginan, dan apapun yang dirimu inginkan, akan segera terpenuhi, seketika, seperti dirimu minum kopi instan. Itu pun butuh sedikit waktu, tetapi di bawah pohon pengabul keinginan, muncullah keinginan, seorang wanita, dan wanita itu muncul. Makanan, dan tiba-tiba ada makanan. India telah kelaparan selama berabad-abad, pohon pengabul keinginan hanya menunjukkan negara yang kelaparan, negara miskin. Ketika kitab suci ini ditulis, banyak hal belum ada di dunia, maka itu tidak ada di surga. Jika tidak, Rolls-Royce akan berada di surga, terutama dibuat dari emas murni, untuk orang bijak, Mahatma, orang suci yang agung. Mereka memiliki singgasana emas, jadi tidak ada yang salah dengan memiliki Rolls-Royce emas murni. Di sini dirimu harus bergerak dengan mobil yang tidak berharga. Jika kitab suci ditulis sekarang, maka akan ada Rolls-Royce dari emas murni, dan semua yang melewatkannya di sini, akan mendapatkannya di sana. Buddha berkata, pencarianku bukanlah untuk kebahagiaan, karena saat dirimu berbicara tentang kebahagiaan, orang-orang mulai berpikir tentang kesenangan. Lebih baik tidak berbicara tentang kebahagiaan, itu berbahaya. Orang-orang akan salah paham. Lalu untuk apa pencariannya? Buddha telah memilih kata yang belum pernah dipilih sebelumnya. Dia berkata, pencarianku adalah untuk kebebasan. Kata itu sangat penting, kebebasan dari ego, kebebasan dari pikiran, kebebasan dari keinginan, kebebasan dari semua batasan. Di satu sisi, dia sangat ilmiah dalam perjalanan batinnya. Dia berkata, jika dirimu bisa menciptakan ruang dalam dirimu, di mana kesadaranmu benar-benar bebas, maka semuanya tercapai. Keilahian tercapai, kebenaran tercapai, keindahan tercapai, kebahagiaan tercapai. Tetapi hanya dalam kebebasan,
segalanya menjadi mungkin. Oleh karena itu sutra ini, di akhir jalan, sang master menemukan kebebasan dari keinginan dan kesedihan, kebebasan tanpa batas. Bukan keilahian, bukan kebenaran, bukan kebahagiaan, melainkan kebebasan. Kebebasan adalah kata-kata Buddha yang mengandung segalanya, keilahian, kebahagiaan, kebenaran, keindahan. Dan kebebasan menghindari semua perangkap lainnya. Kebebasan membutuhkan keberanian, dirimu tidak bisa mencapai kebebasan jika dirimu takut. Kebebasan mengharuskan dirimu melepaskan semua identifikasi dengan pikiran dan tubuh. Jika tidak, dirimu akan tetap terkurung, dirimu tidak bisa bebas. Kebebasan berarti dirimu terbebas dari pikiran yang terus-menerus menginginkan. Pikiran yang menginginkan, itulah yang menciptakan surga. Jika dirimu melepaskan keinginan, bagaimana dirimu bisa berbicara tentang surga? Jika dirimu melepaskan keinginan, kesedihan akan lenyap dengan sendirinya, karena kesedihan adalah bayangan dari keinginan. Semakin dirimu menginginkan, semakin frustrasi dirimu, karena tidak ada keinginan yang pernah terpenuhi. Keinginan tidak bisa dipenuhi, sifatnya memang seperti itu. Bukannya dirimu tidak mampu memenuhinya, melainkan karena sifat keinginan memang seperti itu, sehingga tidak bisa dipenuhi, keinginan itu terus membesar dan semakin membesar. Pada awalnya dirimu meminta 10.000. Pada saat dirimu memiliki 10.000, keinginanmu telah bergerak maju, keinginan itu meminta 100.000. Itu seperti cakrawala yang mengelilingi bumi, tampak begitu dekat. Bergeraklah, dan ia akan bergerak maju bersamamu. Jarak antara dirimu dan cakrawala selalu sama persis. Faktanya, tidak ada tempat di mana bumi bertemu dengan langit, tidak ada cakrawala. Cakrawala adalah fata morgana, ia hanya penampakan, bukan kenyataan. Begitu pula dengan pemenuhan, pemenuhan hanyalah fata morgana. Itu hanya muncul di sana, sangat dekat, memikat, mempesona, mengundang. Dirimu terus bergerak, dan dirimu menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Dan pada saat dirimu sekarat, dirimu bahkan belum bergerak 1 inci pun ke arah pemenuhan. Orang mati di tempat yang sama, di mana mereka dilahirkan. Orang mati dalam keadaan bodoh yang sama, di mana mereka dilahirkan. Dirimu bisa memiliki segalanya, tetapi dirimu tidak akan memiliki apapun sama sekali. Dirimu bisa memiliki semua kekayaan dunia, tetapi dirimu tetap akan miskin. Dirimu bisa memiliki semua yang disediakan dunia, tetapi ketidakpuasan akan lebih dalam dari sebelumnya, karena sebelumnya ada harapan, sekarang harapan pun akan hilang. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.